Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar, datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, semakin kesini kelakuan netizen semakin gokil nih teman-teman, menjelang lengsernya Pak Mulyono. Karena kurang lebih 2 minggu lagi Pak Mulyono ini akan lengser dari masa jabatannya teman-teman. Akan tetapi kritikan netizen di sini semakin tajam teman-teman, berarti itu mendatangkan bahwasanya bukan akhir yang baik bagi Pak Mulyono ini teman-teman. Benar kata pepatah ya teman-teman, apa yang kau tanam itulah yang akan kau tuai. Karena selama kepemimpinan beliau selama 10 tahun ini benar-benar mengacak-ngacak negeri ini ya teman-teman. Segala kebijakannya lebih banyak merugikan rakyatnya sendiri. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak video-video parodi dan juga video sindiran daripada netizen untuk Pak Mulyono. Pak Jokowi kau ini. Kamera action kanan. Muncul. Terlihat kebingungan ya. Kiri. Ada aja netizen ini ya teman-teman. Saya tampil beda. Tampil beda. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Tepuk tangan dong. Biasanya kan Rio. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Itu sudah banyak yang meninggalkan ya teman-teman. Responsible means respecting international and principle of the UN Charter consistently. Being responsible. Ternyata Pak Mulyono ini adalah presiden tergokil di Indonesia ini ya teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian terhadap Pak Mulyono ini selama memimpin 10 tahun. Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita lanjut saja. Means creating win-win, not zero-sum situation. Yang Mobil Eropa, saya cari yang mobil Indonesia, mobil SMK. Apa maksud abang? Nanya mobil SMK. Kamu ngejek? Nanti kuburi kau. Mana ada mobil SMK? Mobil SMP. Mobil SMP yang ada. Aduh, salah. Nggak usah tanya lagi mobil yang udah nggak ada. Emang ada pernah janjikan buat mobil SMK? Oke dulu teman-teman. Udah, nampaknya kita satu bumi udah mulai bertungki semua nih. Dan buat kalian, bapak itu nggak lama lagi mau pulang kampung. Cintai dia, sayangi dia. Itu kata pendukungnya. Itu permintaan terakhir dari pendukungnya. Tolong harga itu. Yang pijak. Kok Pak, hati-hati kok Pak, jangan ngejek-ngejek gitu kok. Letup juga kok nanti. Om, apa bedanya Fir'aun Om, apa bedanya Fir'aun zaman dulu dan Fir'aun zaman sekarang? Kasih paham bang, kasih paham apa bedanya Fir'aun zaman dulu dan Fir'aun zaman sekarang. zaman dulu dan Fir'aun zaman sekarang? Kalau Fir'aun zaman dulu mah ya, itu sukanya ngumpulin tukang sihir. Kalau Fir'aun zaman sekarang? Kalau Fir'aun zaman sekarang mah sukanya ngejualin pasir. Dulu pernah terjadi di dalam sejarah negara kita nggak punya ibu kota. Baru kali ini. Betul. Dulu misalnya pas perang kemerdekaan, ketika Jakarta diserang sama Belanda,
ibu kota kita pindah ke Yogyakarta. Ketika Jogja diserang sama Belanda, ibu kota kita pindah ke Bukit Tinggi. Nah sekarang kita nggak diserang sama siapa-siapa. Ibu kota kita nggak jelas ada di mana gitu. Ini terus terang sangat membingungkan bagi musuh yang ingin menyerang kita gitu ya kan. Kayak misalnya Israel gitu. Israel mau menyerang Indonesia. Ayo kita serang Indonesia. Kita serang ibu kotanya. Jakarta kan. Pasti tengok. Kok lagi jadi ibu kota? Udah berubah jadi DKJ. Kita serang IKN, ibu kota negaranya, Nusantaranya. Ayo kita serang. Tapi belum disahin sama presidennya. Aduh, serang mana ya? Aduh, nyerang mana? Aduh, bingung. Aduh, akhirnya dia nyerang Tel Aviv. Tapi saya ingin bantu teman-teman yang para pecinta Mulyono yang baru-baru ini mungkin diserang sama anak-anak Abah tentang status ibu kota kita. Jadi menurut Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta pasal 62 dan 63 dikatakan bahwasanya status Jakarta masih menjadi ibu kota sampai disahkannya Kepres IKN. Jadi begitu ya, secara formal ibu kota kita masih berada di Jakarta gitu. Tapi itu tadi buru-buru. Kalian banyak kali tanya. Nanti kan kalau udah siap pindah. Ya kalau nggak siap-siap ya nggak pindah. Betul. Marah ya tuh Pak. Banyak kali tanya orang itu. Yang mau pindah siapa? Yang nyanyi pindah siapa? Aduh. Matilah kita kayak gini terus cerita Tuki. Bar, pindah yuk. Bar, pindah. Hensat nih dikasih tahu, Bung Karno memimpikan pemindahan ibu kota, Soeharto memimpikan pemindahan ibu kota, baru Pak Jokowi yang berani memindahkan ibu kota. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan. Akan saya siap. Allah. Ternyata baru kali ini ya teman, pemimpin Indonesia seorang presiden malah menjadi maklar tanah di Indonesia teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang Pak Mulyono ini yang menjadi maklar tanah di negerinya sendiri. Nah, oke teman-teman semua, kita lanjut saja ke videonya. Berapa? 10.000 hektar? Bukan hektar guys. Gak tanggung 50.000 hektar? Apa-apa. Dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Akan saya berikan, saya akan berusaha untuk memberikan itu, insya Allah. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Yang paling ngawur adalah investor asing diberi kemudahan hak guna usaha di Indonesia sah dijajah Cina. Asing boleh mengelola tanah di EKN hingga 190 tahun. Apa bedanya dengan VOC zaman dulu? Betul juga ya teman-teman. Tanah di EKN digadaikan selama 190 tahun. Itu berarti 2 abad ya teman-teman. Benar-benar gokil Pak Mul ini. Atas 190 tahun. Jadi orang asing boleh berusaha apapun di atas tanah IKN itu sampai 90 tahun dan diberi kesempatan untuk sedangkan penduduknya sendiri malah diusir ya, tempat tinggalnya malah digusur. Cina ambil alih penyelesaian IKN, maka target utama rezim Jokowi tercapai sudah. Indonesia dijajah Cina, ya politik,
ya ekonomi, ya militer, ya ideologis, dan lain sebagainya. Sementara DPR dan pemerintah baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, salah satunya soal hak guna usaha atas tanah investor di IKN mencapai 190 tahun. Kalau soal dasarnya adalah nggak laku proyek IKN. Banyak fasilitas kalau kita baca, bahkan di peraturan pemerintah soal insentif pajak itu baru kali ini ada proyek pemerintah, inisiasi dari pemerintah yang memberikan karpet merah begitu besar, bahkan melebihi pembangunan dari kawasan industri. Jadi ini seperti jalan putus asa karena banyak yang nggak berminat di IKN. Ini proyek yang ketidakpastian secara politiknya tinggi sekali. Kemudian HGU 190 tahun. Itu kenapa sepanjang itu? Itu menunjukkan bahwa suatu proyek itu tidak visible secara ekonomi, secara keuangan. Berarti butuh pengembalian modal sangat-sangat panjang. Padahal konsep hak menguasai negara ada batasan-batasan tertentu. Kalau kemudian memberikan janji-janji seperti ini, saya tidak melihat beda pemerintahan Indonesia dengan VOC ya. Nah, oke teman-teman semua, itulah video parodi dan juga video sindiran daripada netizen untuk Pak Mulyono ya teman-teman. Di akhir-akhir masa jabatannya sepertinya Pak Mulyono ini semakin tidak ada harga dirinya di mata rakyat Indonesia. Karena mungkin selama 10 tahun ini nyatanya Pak Mulyono ini benar-benar bikin Indonesia ini menjadi carut marut ya teman-teman. Dari segi ekonominya Indonesia ini sekarang malah merosot. Dari segi pengangguran di Indonesia ini malah semakin tinggi penganggurannya. Di akhir-akhir masa jabatannya ini sepertinya bukan akhir yang baik untuk Pak Mulyono ini ya teman-teman. Benar juga kata pepatah, apa yang kau tanam itulah yang akan kau tuai. Nah oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan awal tentang IKN, Ibu Kota Nusantara. Ternyata Pak Mulyono ini ngebet atau berambisi untuk membangun IKN ini kemungkinan besar bukan untuk rakyat Indonesia ya teman-teman, karena IKN ini digadaikan selama 190 tahun. Itu berarti tanah di IKN digadaikan ke investor asing selama 2 abad ya teman-teman, sedangkan rakyatnya sendiri malah digusur. Nah oke teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian selama kepemimpinan Pak Mulyono ini selama 10 tahun? Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.